Dan saya juga mempunyai aplikasi lagi untuk meneliti sebuah ijazah Pak Jokowi. Ini kita lihat. Walaupun dia pakai kacamata di sini. Iya, dan ini buram kan? Nah, walaupun sini buram di sini, dia bisa mendeteksi bahwa ini asli. Besti, di tengah panasnya polemik keaslian ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi pertanyaan, terutama bagi Roy Suryo CS, Budi Wahyono, seorang peneliti muda yang juga merupakan advokat, hadir bikin geger dengan hasil penelitiannya yang menyatakan kalau foto dalam ijazah Jokowi itu asli. Melalui software yang ia gunakan, ia pun seraya membantah topi merah yang belakangan ramai menyatakan foto Jokowi dalam ijazahnya itu tidak sesuai. Bukan tanpa alasan, dalam podcastnya bersama Pablo Benoa di Unlock Media, Budi yang menyebut software yang ia dapatkan dari dark web dan telah ia gunakan sejak tahun 2020 ini langsung menunjukkan kalau hasil foto yang ada dalam foto Jokowi itu confirm identitinya hingga 99% Besti, dengan menunjukkan hasil setiap detail dalam foto tersebut yang kalau dilihat emang cukup berbeda dengan hasil FaceNet Besti. Ya, bisa kita komparasikan. Oke, kita gedein dulu ya. Hups. Oke, similarity itu cuma 50% aja ya dari foto ini dan foto ini. Jadi foto Pak Jokowi yang di ijazah sama Pak Jokowi yang asli, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali para buzzer, itu tidak cocok. Ya mungkin ada errornya ya, mungkin di khusus di Pak Jokowi mungkin error ya. Jadi anggap aja ijazahnya asli lah ya, terserah kalian. Oke, itu tadi fotonya Pak Jokowi ya. Ini fotonya Pak Prabowo deh. Ini kan kalau ngebandinginnya foto yang 20 tahun yang lalu wale-wale itu kan gitu. Nah ini Pak Prabowo muda dan Pak Prabowo tua. Di sini 64% ya. Jadi kalian bisa lihat di sini bentuk face-nya itu ini agak bulat dan yang ini tuh agak apa sih namanya? Tirus, karena dia muda dan Pak Prabowo sekarang itu udah jarang olahraga gitu. Jadi similarity-nya itu cuma 64% ya. Jadi selaras gitu. Nah ini ya gimana ya? Nah, lu bisa lihat di sini. Kalau memang dia itu orang yang sama ya, whatever lah, ada kumisnya apa enggak, lu buang kumisnya juga bakal menampilkan hal yang sama ya. Apa similarity-nya? Di sini juga udah kelihatan secara kasat mata, ini bagian alisnya itu it's different. Oke. Nah, coba perhatikan dulu di kamera, ini apa? Ini foto Pak Jokowi yang asli. Oke, terus oh, ini foto yang ada di ijazah ya? Iya. Coba. Oke. Ini yang per detail. Nanti kan ini biasanya ini bisa mencapai waktu 15 menit, 30 menit, 1 jam, bisa lebih. Loh, kok lama? Itu. Kan ini memproses suatu data. Oh, dia suatu sedang data. melakukan kolektif terhadap data yang ada. Ini mungkin membutuhkan waktu cuma 15 menit atau 30 menit ini. Oke. Kemungkinan. Sambil kita tunggu ya. Nanti akan keluar hasil apa dari sini? Nanti per detail berapa persen dari lekukan mata, lekukan hidung, dahi, mulut, semuanya keluar. Oh, oke. Kan FaceNet misalnya ini palsu. Iya. Misalnya ini palsu. Pasti dia mengungkapkan dia ini palsu. Karena ini asli ya, misalnya ini asli. Di dalam FaceNet Tetap muncul persentase. dia, Oke. persentase aja kemiripan. Cuman hanya sebatas kemiripan. Betul, kemiripan aja. Cuman karena dia menggunakan kacamata akhirnya terlihat perbedaan gitu kan. Oke, start. Oh, baik. Baru nanti dia akan keluar nih. Keluar ini. Ini keluar 15 menit. 15 menit. 15 menit. Ini kan wajah Pak Jokowi. 99%. 99% ini adalah foto Pak Jokowi. Identity confirm. Ini confirm.
Apa Ini secara keseluruhan apa? ini. Ini apa di bawah? Coba. Maaf. Biar kita. Nah, ini. Nggak bisa lihat. 99% dari pelipis mata Pak Jokowi ini kita lihat. Walaupun dia pakai kacamata di sini. Iya, dan ini buram kan? Nah, walaupun sini buram di sini, dia bisa mendeteksi bahwa ini asli dari pelipis mata. Yang satu senyum, yang ini kan nggak senyum. Nah, makanya ini bisa mendeteksi lebih detail di sini. Dari mulut juga ada. Oh, kecil banget. Kelihatan nggak sih kamera? Bisa di zoom nggak? Coba, bisa di zoom nggak? Bisa di zoom, ya kan? Coba, ini apa di bawah? Ini adalah analisanya secara per spesifikasinya. Oke, globalnya tadi berapa persen? Coba lihat. 99%. Coba bisa dilihat. Nah, Oh, globalnya identity confirm. Oke. 99% di sini. Ini apa? No Nah, ini kan regions. sama dengan yang tertulis di bawah. Yang atas ini sama. Ini Oh. dari lekukan mata, dari telinga, dagu, Oke. terus apa hidung, terus apa wajah, Hmm. lekukan wajah. Nah, ini semuanya sama walaupun di foto tersebut dia memakai kacamata, berkumis, dan ada juga rambut dikit-dikit di dagunya. Di sini kan nggak ada. Ini terdeteksi foto Pak Jokowi asli. Sekalipun ini pakai topi, apa pakai peci? Dia. Kan jidatnya nggak kelihatan. Di sini kan ada. Pasti dia ini bisa mendeteksi. Ini pakai kacamata aja bisa mendeteksi dia. Makanya kehebatannya Kefir kayak gini. Oh, oke. Walaupun ini dia pakai AI pasti tahu. Nah kan 99% Besti. Tapi hal tersebut juga bikin banyak pertanyaan nih. Kenapa bisa secanggih itu dan apakah ilegal? Secara software tersebut kan juga didapat di dark web. Dari mana juga sih ini software? Bikin penasaran banget deh jadinya Besti. Apalagi Budi sendiri mengaku ia juga bisa mendeteksi ijazahnya juga melalui software yang dia gunakan. Jadi nggak cuma fotonya doang. Nah, kalau hasil software Budi yang menyatakan foto di ijazah Jokowi itu 99 confirm identity, di mana hal itu berarti berseberangan dengan hasil Roy Suryo CS, apakah kalau ijazah Jokowi yang sudah diteliti Roy Suryo CS juga bakal beda dengan hasil yang diteliti Budi? Oke, lu berarti secara diam-diam meneliti apakah ini adalah wajah Pak Jokowi atau enggak gitu kan? Betul, Maksudnya karena kan? ini aplikasi saya punyai sejak tahun 2020. Ini memang untuk saya pribadi aja. Oke. Karena saya Software apa ini? Software Kefir. Kefir, namanya Ya, Kefir. Kefir. Udah kayak pasukan Israel aja namanya Kefir. Kan saya mendapatkannya kan dari dark web. Saya mendapatnya. Oh, lu dapat dari dark web. Oke. Dan kemungkinan ini yang biasa dipakai oleh intelijen Amerika atau Israel. Ini Oh. menurut saya ini. Oh, dipakai oleh intelijen Amerika dan Israel. Israel kemungkinan dan mungkin negara-negara besar di luar negeri lah. Ini. Apa kegunaan daripada Kefir ini apa? Kan ini biasanya kan digunakan untuk mendeteksi wajah ke mafia atau buronan yang sering ganti wajah. Oh, Kan ini jadi orang-orang yang sering berganti wajah pun tetap bisa terdeteksi. bisa terdeteksi walaupun dia sudah berganti wajah bagaimanapun operasinya, karena kan wajah ini ada lekukan-lekukan dan kayak di bahasa internet kan coding kayak gitu. Oh, wajah kita tuh ada codingnya Dalam gitu ya. software kan coding namanya. Oke, apa bedanya? Kan sekarang kita tahu ada software yang namanya FaceNet juga, Betul. ada Deepface juga. Apa bedanya? Beda itu. Kalau FaceNet ini adalah dia hanya bisa mendeteksi keseluruhannya aja, bukan dari per inti kemiripan aja. Oke, contoh misalnya kalau di FaceNet itu lu mirip dengan gua misalnya, Iya. wajah gua ternyata mirip dengan lu. Oke. Lalu dimasukkan ke dalam FaceNet, tetap muncul kemiripan. Tetap muncul kemiripan. Tetapi di dalam Kefir Iya. ini nol. Sekalipun kita mirip. Sekalipun kita mirip, walaupun udah Oke. operasi mirip foto tetap nol. Dan saya juga mempunyai aplikasi lagi untuk meneliti sebuah ijazah. Software apa?
software oke. lagi untuk meneliti ijazah, tetapi saya membutuhkan fisik dari ijazah tersebut. Oke. Nah, Maksudnya apa yang diteliti Misalnya ijazah Pak Jokowi ini asli apa tidak, saya butuh fisiknya, tetapi caranya? saya ada itu softwarenya. Apa yang dilihat dari Nanti saya scan ijazah tersebut, saya masukkan di software tersebut. Walaupun itu dia memakai foto kecil bayi pun di kafir juga bisa. Itu benar fotonya asli apa enggak? lekukan mata orang nggak berubah? Kan di dalam sistem aplikasi ini, di dalam software ini kan ada coding lah. Mengaku hanya ingin memberi edukasi dan tak ingin ada lagi keriuhan terkait foto ijazah Jokowi. Diakui Budi adalah tujuannya akhirnya membuka terkait hasil penelitiannya yang menyatakan foto dalam ijazah Jokowi itu asli melalui software yang disebut Budi lebih canggih dari Fastnet. Namun hal tersebut bukan berarti membuat Budi lolos dari banyaknya pertanyaan detail dari Pablo Benua dalam podcast Unlock Media. Pablo secara terang-terangan menanyakan perihal apakah hasil yang Budi dapatkan melalui software yang ia dapat di dark web itu ilegal. Dan benarkah Budi siap membuka ruang diskusi dengan Roy Suryo, Topi Miring, dan yang lainnya? Software ini karena kan boomingnya isu-isu tentang Pak Jokowi. Apakah ini benar asli atau tidak? Makanya saya berpikir aplikasi Kiver ini adalah aplikasi yang canggih untuk membuktikan bahwa foto Pak Jokowi itu asli. Oke, artinya atas dasar keresahan, lu melihat bahwa ini kisru kok nggak selesai, lu mencoba untuk menciptakan arus baru, tapi lu nggak ada tendensi kan? Tidak ada, saya tidak membela Pak Jokowi dan tidak bermusuhan dengan pihak sebelah maupun Pak Roy Suryo atau siapa, saya tidak bermusuhan. Apa tujuan lu mengeluarkan ini? Hanya untuk udahlah jangan ribut-ribut, iya, ini betul. Gitu doang. Gak usah ribut-ribut, ini kan Pak Jokowi juga sudah tidak menjadi presiden kita lagi. Apa sih yang mau diributkan? Karena kan saya juga sebagai warga negara Indonesia mempunyai software ini. Kenapa sih tidak saya tunjukkan? Oke. Saya berinisiatif aja. Niatnya hanya untuk mengedukasi. Edukasi aja. Oke. Tetapi siap nanti ketika misalnya software tersebut penelitian yang dilakukan oleh Budi diadu dengan penelitian yang dilakukan oleh mohon maaf misalnya Roy Suryo atau Topi Merah. Oh boleh. Itu misalnya saya dipertemukan dengan Topi Merah atau Pak Roy Suryo, boleh aja saya tunjukkan aplikasi ini secanggih apa. Setelah ini keluar begitu, setelah hasil ini keluar, akhirnya orang-orang mengatakan lah softwarenya aja didapatkan dari dark web, dari tempat yang mohon maaf ilegal gitu dikatakan. Tentu hasilnya juga ilegal gitu. Gimana tanggapannya? Nah, terkait dengan nanti hasilnya ilegal. Ya. Karena kalau berarti ini ilegal, berarti intelijen Amerika dan Israel pasti kan dia tidak menggunakan ini untuk mencari para buronan. Bukan, maksudnya legal digunakan oleh intelijen gitu, tapi tidak legal digunakan oleh sipil. Kan digunakan secara legal oleh intelijen, oleh pasukan khusus tadi. Tapi kan sekarang Budi adalah seorang sipil begitu kan, betul. Bukan intelijennya Amerika atau Israel kan. Tentu itu disebut dengan ilegal kan? Kan saya tidak menyebarluaskan aplikasi software ini, hanya untuk kalangan pribadi saya aja. Karena kan banyak sekali perkara-perkara yang saya pegang, seperti banyaknya kasus penipuan, investasi bodong, dia kan banyak menggunakan KTP palsu. Oke. Nah, di situ. Makanya ini saya gunakan secara pribadi di law firm saya yang saya naungin ini. Hanya untuk mendukung profesi aja. Hanya untuk kalangan pribadi dan tidak saya sebarluaskan. Supaya mempermudah ya. Betul. Gak cuma hanya membuka hasil data melalui software yang ia gunakan terkait foto dalam ijazah Jokowi asli, Budi pun sempat menggunakan foto lain untuk membandingkan kecanggihan dari software yang ia gunakan dengan Fastnet, di mana dalam foto yang berbeda orang hasil deteksinya langsung 0 dan hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat, yaitu 1 menit aja untuk mendapatkan hasilnya. Bahkan ia pun berani jika hasil penelitiannya diuji di persidangan loh Besti. Nah, ini foto Bang Pablo yang asli, ini foto saya yang asli. Mana coba boleh ditunjukkan nggak? Ini foto saya yang asli. Ini foto, saya kamera boleh diperdekat, di zoom. Ini foto asli. Coba. Ini AI ya. Coba mana aslinya tadi mana? Ini saya. Nih wajahnya yang begini, terus ke wajah gua. Nah, wajah gua dulu. Nah, ini. Ini wajah gua. Enggak, tadi wajah lu berubah menjadi wajah gua itu bagaimana? Ini. Kita AI. Ini AI.
Wajah lu tadi aslinya mana? Ini. Oke, berubah jadi wajah gua ya. Tuh. Oke, terus Dengan wajah gua. ini foto gua. Nah, dua ini berarti wajah lu yang di AI kan mirip gua, mau lu bandingkan menggunakan FaceNet. FaceNet. Oke, Nah, coba. kita lihat hasilnya. Nah, ini Hasilnya adalah analisa foto cocok. analisa foto cocok ya. Orang yang sama. Dianggap orang yang sama Sama. karena padahal wajahnya berbeda. Padahal kita orang yang berbeda. Orang yang Cuman berbeda. menggunakan AI. AI. Berarti Iya. kekalahannya, bugnya adalah dia tidak dapat mendeteksi wajah yang menggunakan AI. AI. Dia. Oke, bagaimana dengan Kefir? Kalau Kefir, saya pastikan 100%, 1000% pasti nul. Nah ini, Ini wajah Bang Pablo. oke, berarti ada dua wajah sekarang di sini, boleh di zoom. Dua wajah, satu wajah Budi yang sudah dirubah menjadi wajah gua AI begitu ya. Lalu ini adalah wajah gua asli yang ganteng. Sebenarnya orang kalau dari sekilas saja udah ketahuan nih wajah gua lebih ganteng. Sekalipun lu AI, lu nggak bisa menyaingi kegantengan gua. Sebenarnya saya lebih ganteng, Bang. Tapi ini biasanya nanti Oke. kalau di Kefir, ini kalau tidak cocok, dia waktunya lebih singkat. Bisa sampai 1 menit atau 2 menit, bisanya lebih cepat dia. Oh, Lebih singkat. biasa. Ya udah coba di Dia biasanya. start ya. Start ya. Oke. Kita coba berapa keluar kode? Hanya 1 menit. Berarti ini kemungkinan gagal. Berarti Hah? kemungkinan ini tidak cocok. Dia tahu karena ini mendeteksinya kan person dia. Langsung mendeteksi ke orangnya. Jadi Kefir ini dia bisa mendeteksi ini orang yang sama atau bukan begitu ya? Betul, dia langsung bisa mendeteksi ini orangnya langsung. Dia. Oke. Nah, dari nanti kita akan coba lagi ya dengan Kefir. Gue mau coba. Ini kan tadi menggunakan AI itu. AI. Wajah gua sama wajah lu yang asli. Asli bisa. Nah, Pasti hasilnya juga sama. gitu. Nah, nul. Dengan wajah abang yang asli, dengan wajah saya yang asli, nul. Ya, karena dia mengetahui Oke. personnya dia yang dilihat. Nah ini hasilnya. 0% Loh, 0% ya? dia. Identity mismatch. Nah, fotonya. Loh, Ini AI, padahal mirip ya? tetapi tadi kalau di FaceNet cocok. AI loh dia. Iya kan? Padahal yang di AI adalah foto saya, tetapi di FaceNet tadi menyatakan bahwa foto tersebut adalah cocok, serupa. Iya. Nah, kalau di Kefir ini nul, dia tidak. Nah, karena kenapa? Dia ini dilihat dari lekukan-lekukan mata, bibir, nah, mulut, semuanya kedeteksi. Walaupun dia AI. Walaupun AI, jadi seakan-akan ini hanya menyerupai, tapi Menyerupai. bukan orang yang sama. Nah, dia bisa melihat dasarnya. Oke, apa keterangannya apa? Ada keterangan, ada kesimpulan ininya nggak? Keterangannya ini. Zero struktur code point called cross but between subject A and subject B. Dia bisa mendeteksi. Oke, sekarang coba. Kalau bagaimana wajah gua yang asli, gitu ya, dengan wajah lu yang asli. Kita coba. Setuju? Kita start ya. Oke. Nah, dia hanya 1 menit karena kemungkinan besar ini tidak serupa. Cepat sekali analisanya ya. Karena Artinya dia kan begitu upload saja dia udah langsung bisa tahu ini palsu apa tidak gitu. betul, inilah kehebatannya. Karena dia melihat dari personnya. Dia dasar dari foto ini. Nah, 0 juga. 0 karena dia tidak sesuai fotonya. Keterangannya? Sama. Dari lekukan-lekukan wajah, bibir, alis, mata tidak sesuai. Sementara kalau FaceNet tadi begitu kita kelabui dengan Dengan AI, dia cocok. Oke. Itulah perbandingannya. Oke. FaceNet dengan Kefir. Ini. Oke. Menurut lu dari penelitian lu ini layak nggak sih untuk diuji di pengadilan? Ini. Hmm. Kalau saya sebagai praktisi hukum dan sekaligus pengacara, Ya. ini layak untuk diuji di dalam persidangan. Sebagai alat bukti juga bisa. Karena software yang lu gunakan ini trusted. Translate. Ya
Besti jujur Li, Ani sih takjub ya sama hasilnya dan sama maksudnya Budi yang membuka ini semua hanya untuk edukasi. Karena biar nggak ada riuh-riuhan terus. Apalagi Budi juga berani untuk membuka ruang diskusi sama Ray Suryo CS, Topi Merah dan lain-lain. Soal diuji di pengadilan pun Budi oke-oke aja cenah. Dan ia juga menegaskan nggak membela Jokowi atau memihak apalagi bermusuhan dengan tim yang berseberangan sama Jokowi. Ya udah Besti, kita tunggu aja. Siapa tahu Ray Suryo CS juga mau buka ruang diskusi nih sama Budi. Kita tunggu aja ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya hanya di Kata Ani Besti.